Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nurdiana dengan NIM 102200078 dari kelas SMC. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah kritis pemikiran ekonomi Nizamul Mulk. Materi yang akan saya bawakan kali ini saya kutip dari beberapa website dan satu jurnal utama yang akan saya sebutkan di dalam video. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat dari Nizamul Mulk. Nizamul Mulk atau Nizam al-Mulk merupakan seorang ahli politik, pimpinan militer yang bijaksana, dan seorang filosof yang alim dan berpengetahuan luas. Beliau lahir di Persia pada tanggal 10 April tahun 1018 Masehi dari keluarga yang termasuk kelas menengah. Pendidikan dasarnya adalah hadis dan fikih. Namun, dikarenakan ayahnya ingin menjadikannya seorang yang berprofesi hukum, ia belajar kepada ahli hukum yang terkenal pada masa itu, yaitu Abdul Samad Funduraji. Dari pendidikannya ini, perlahan beliau pun juga mulai menguasai sistem administrasi dari Kekaisaran Saljuk di Turki. Setelah itu, beliau juga sempat bekerja di pemerintahan dan juga mendirikan madrasah sampai akhirnya beliau wafat pada tanggal 10 Ramadan tahun 485 Hijriah. Selanjutnya, masuk kepada inti dari materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pemikiran Nizamul Mulk dalam ranah ekonomi. Itu saya menyimpulkan ada 3, yaitu yang pertama, pemerintah atau negara harus menjamin tercukupinya kebutuhan masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat, maka juga akan meraih stabilitas nasional. Stabilitas nasional itu merupakan kestabilan atau situasi yang kondusif, baik sosial, budaya, politik, dan perekonomian. Yang tentunya kondisi tersebut juga penting hingga masa sekarang. Yang kedua, Nizam al-Mulk juga meyakini prinsip persamaan hak dalam Islam, di mana semua orang dalam negara tidak peduli dengan status, kekuasaan, harus menerima kesempatan yang sama dalam hal apapun, terutama ekonomi. Persamaan hak dalam ekonomi juga akan mencapai persamaan sosial. Hal ini juga bisa diraih dengan terjalaninya manajemen zakat yang efektif, sedekah, hibah, menyediakan rumah untuk orang kalangan bawah dengan cara wakaf mungkin, dan tersedianya lapangan kerja bagi rakyat sesuai kapasitas dan imbalannya. Di masa sekarang pun, dalam Islam sudah terdapat beberapa lembaga yang mengatur tentang manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti Basnas, LAS, dan Ziswaf yang tentunya resmi dan dapat dipercaya keefektifannya. Selanjutnya, pemikiran yang ketiga dan yang terakhir yaitu penerapan pajak yang adil. Beliau percaya bahwa sistem pajak yang baik maka akan menjadi basis keuangan yang sehat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Dalam sistem tradisi kepemimpinan Islam yang paling dipentingkan dalam pajak adalah faktor distribusi yang harus dibangun atas prinsip penyamarataan dan netralitas. Di sini sebenarnya Nizamul Mulk itu mempunyai pemikiran dalam banyak ranah, tapi di sini saya hanya menjelaskan pada satu ranah yaitu ekonomi. Dan jika ada kurangnya dalam penjelasan saya, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.